Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua bobotoh dimanapun kalian berada, yang saat ini sedang mungkin merayakan hasil pertandingan tadi, hasil pertandingan Persib hari ini, yang mana pada pertandingan sore hari tadi Persib berhasil membawa poin dari tanah Papua, satu poin penting untuk Persib yang didapatkan dari tanah Papua setelah tadi bermain imbang melawan tim tuan rumah PSBS Biak, ya kan, yang merupakan satu-satunya tim dari tanah Papua. Oke, sebelum itu, ya kan, sebelum kita berlanjut, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal pertandingan hari ini, ya kan, dengan hasil imbang 1-1 tadi, alangkah baiknya karena situasi sekarang lagi dingin, apalagi Persib masih di puncak dan semoga seterusnya di puncak. Ini sebelum berlanjut kita minum dulu susu jahe biar hangat badannya, biar nggak masuk angin, maklum lagi di puncak. Alhamdulillah. Oke, kita berlanjut. Seperti yang kita tahu, ya kan, kedatangan Persib pada laga kali ini dengan skuad yang tidak komplit, bisa dikatakan Persib datang ke Papua, bertamu ke Papua dengan keadaan tim yang pincang karena minus 4 pemain inti. Meskipun seperti itu, ya seperti yang kita lihat, dengan hasil 1-1 ini merupakan hasil capaian yang cukup baik untuk Persib. Karena apa? Ya, seperti kita tahu, seperti kita, ya mungkin semuanya juga sudah menyaksikan pertandingan yang tadi sore, ya kan, bagaimana tuan rumah bermain dengan determinasi tinggi, ya kan, dengan pressing mereka yang tinggi, ya, dengan cara bermain mereka yang boleh dibilang sedikit mungkin mengagetkan Persib, ya kan, dengan cara bermain mereka di awal, ya kan, dengan menerapkan pressing tinggi bahkan sampai ke jantung pertahanan Persib, ya kan. Ini memang secara tidak langsung terlihat gitu bahwasanya mereka tim tuan rumah membawa misi yang cukup menakutkan lah gitu. Kenapa? Yang pertama seperti kita lihat dari awal pertandingan, ya kan, dari menit-menit akhir mereka melakukan pressure tinggi, ya kan, melakukan tekanan-tekanan yang cukup konsisten gitu kan, dengan menerapkan strategi pressing di atas gitu kan, bahkan sampai ke lini belakang Persib itu merupakan cara bermain yang mungkin secara tidak langsung membuat Persib kaget dengan cara bermain mereka. Tapi ya inilah Persib, gitu kan. Inilah Persib dengan mental juaranya, dengan kematangan mereka, ya kan. Mereka tidak down, ya kan. Mereka tidak hilang konsentrasi sekalipun ditekan gitu. Bahkan setiap pemain Persib yang memegang bola itu didatangi oleh para pemain tuan rumah, itu bukan hanya 1-2 pemain, ya kan, bahkan bisa sampai 2-3 pemain. Karena apa? Ya itu tujuan mereka adalah berusaha untuk mencari gol di menit-menit awal, dengan tujuan berikutnya yaitu jika mereka berhasil mencetak gol di menit awal, itu akan merubah atau menjatuhkan mental para pemain Persib,
ya kan. Makanya mereka bermain dengan pressure tinggi, ya kan. Kenapa? Ya itulah yang mereka cari. Karena saya yakin bahwasanya mereka punya misi, ya kan. Misi pada kali ini, pada pertandingan kali ini, yang pertama adalah membalas kekalahan mereka di putaran pertama, ya kan. Karena pada saat mereka bermain di Jalak Harupat, mereka kalah dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-1, ya kan. Selain daripada itu, yang kedua, mereka memiliki misi untuk merusak rekor kemenangan atau rekor dari Persib yang sampai saat ini, sampai pekan ke-17, pada saat sebelum pertandingan dimulai, ya kan, Persib memang satu tim yang memang belum, satu-satunya tim bahkan yang belum terkalahkan. Jadi itu adalah, bahkan seorang pelatihnya pun mengungkapkan Persib akan bahwasanya tuan rumah akan memberikan kekalahan pertama untuk Persib. Mengerikan kan, pantas saja mereka bermain dengan cara seperti itu, ya kan. Kenapa? Ya itulah misi mereka, ya kan. Tapi seperti yang kita lihat, inilah Persib. Sekalipun mereka ditekan, sekalipun mereka digempur, ya kan, di pressing gitu, tapi mereka tetap stay, mereka tetap dengan cara bermain mereka, ya kan. Walaupun ya kalau dilihat nih, cara bermain mereka seolah-olah di babak pertama ini memang tidak berkembang. Karena apa? Itu karena adanya tekanan-tekanan yang luar biasa dari tim tuan rumah, gitu kan. Nah, tapi ya pada akhirnya ya, karena Persib ini bukan tim yang sembarangan, ya kan. Di sepanjang babak pertama saja sebenarnya, kalau bisa dicatat bahwasanya justru Persib yang berada di bawah tekanan tim tuan rumah, justru Persib bisa lebih menciptakan peluang yang lebih banyak daripada tim tuan rumahnya, kan. Nah, namun setelah, dan pada akhirnya pada babak pertama itu, sampai dari menit akhir hingga selesai babak pertama, memang tidak ada gol, tidak ada tercipta gol, dan berakhir dengan skor yang sama-sama imbang, 0-0 kan, di babak pertama. Tapi di babak kedua, ya kan, karena tadi itu bahwasanya tim tuan rumah punya ambisi untuk memenangkan pertandingan, ya kan. Di babak pertama mereka langsung mengganti juga pemain mereka, ya kan. Ya mungkin untuk menambah bobot serangan mereka, ya kan. Ya. Tapi apa? Setelah di babak permulaan babak kedua, ya kan, mereka langsung tancap gas, ya kan. Memang PSBS ini, pemain biak ini langsung melakukan serangan-serangan yang boleh dibilang cukup sporadis juga, gitu kan, ke jantung pertahanannya Persib. Bahkan ada satu momen di mana di menit awal babak kedua, ya kan, hampir saja Biak bisa mencetak gol, ya kan, dari tusukan pemain mereka dari sisi kiri, ya kan, yang hampir saja bisa dikonversi menjadi gol. Tapi alhamdulillah, ya kan, gol itu tidak terjadi, ya kan. Pertandingan berjalan sama seperti babak kedua, mereka melakukan pressing tinggi, ya kan, melakukan determinasi tinggi, ya kan, tekanan, ya kan, agar apa? Ya tetap seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan, mereka tetap mencari gol di menit-menit awal, ya kan. Nah, ada satu momen di mana Persib harus bermain dengan 10 orang, ya kan. Bermain dengan 10 orang setelah diusir oleh wasit, ya kan.
kan karena lakukan pelanggaran yang semestinya sih nggak mengharuskan wasit mengeluarkan kartu kuning gitu kan, karena memang hanya body charge biasa gitu kan. Bahkan para pemain Persib juga mempertanyakan sebenarnya ini pelanggaran seperti apa ini kan, karena memang ini pertanyaan pelanggaran yang biasa saja gitu kan. Bahkan seorang Nick Wipers sampai protes, bahkan mungkin protes yang terlalu berlebihan ya kan, karena saking emosinya yang pada akhirnya ya kan dia mungkin karena terbawa emosi akhirnya membanting bola ya kan, dan terbitlah namanya kartu kuning kedua di saat momen yang sama ya kan, itu setelah pelanggaran itu ya kan. Nah nanti otomatis semenjak dari menit 52 Persib itu otomatis bermain dengan 10 pemain dengan di bawah tekanan tim tuan rumah ya kan. Persib bermain dengan 10 pemain. Ini merupakan pertandingan yang sulit. Di awal juga pada saat 11 melawan 11 pun sulit gitu, karena memang di satu sisi dia bermain baik pada pertandingan kali ini ya kan, mesti kita akui juga gitu ya kan. Hanya ya kan inilah Persib, mereka lupa ya kan bahwasanya Persib ini bukan tim kaleng-kaleng, bukan tim sembarangan ya kan. Bahwasanya Persib ini memiliki mental juara ya kan, dan di sini hari ini Persib menunjukkan itu ya kan? Menunjukkan mental mereka di saat mereka ditekan oleh tim lawan ya kan, di saat mereka bermain dengan kekurangan pemain ya kan, mereka tidak down secara mental ya kan. Mereka tetap menunjukkan fighting spirit yang tinggi gitu kan. Konsentrasi mereka pun tidak terpecah dengan adanya kartu merah dari yang menimpa Nick Wipers ya kan. Nah pada akhirnya karena mungkin pada menit ke-60 akhirnya tim tuan rumah bisa mencetak gol ya kan, walaupun sebelumnya sempat di-call oleh asisten wasit itu sebagai offside, namun setelah cek VAR ternyata ya memang gol ini memang sah gitu. Nah setelah tertinggal apakah atau Persib ngedon atau turun mental ya? Tidak gitu. Begitupun dengan PSBSP ya, apa pada saat mereka sudah unggul apa mereka menurunkan tekanan mereka? Enggak, justru dengan pada saat mereka sudah unggul mereka terus malah meningkatkan intensitas serangan mereka ke jantung pertahanan Persib ya kan? Sampai pada akhirnya pertandingan terus berjalan panas, pertandingan terus berjalan dengan tensi yang cukup tinggi ya kan. Nah pada akhirnya ya inilah Persib gitu loh, dengan adanya perubahan strategi mungkin dengan pelatih memasukkan 2 orang pemain, yaitu yang pertama Dimas untuk menggantikan Rian Kurnia, yang kedua yaitu Zanando yang menggantikan posisi daripada Adam Alis ya kan. Karena untuk pertandingan tetap berjalan secara panas gitu kan, tensi tinggi hingga akhirnya ini adalah sekali lagi saya katakan bahwasanya Persib sekali lagi menunjukkan bahwasanya mereka memiliki mental juara ya kan. Menit ke-84 Persib berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas yang cantik dari Tyron Delvino ya kan? Walaupun sebelum tendangan bebas ini ya kan ada satu kejadian yang lucu atas keputusan wasit yang mestinya memberikan kartu merah kepada Fabiano setelah melanggar David da Silva ya kan, pelanggaran keras dari belakang pula. Udah begitu
dicek VAR juga ternyata memang possible red card ya kan, tapi pada akhirnya wasit hanya memberikan kartu kuning ke Fabiano. Ini kan satu kontroversi yang kedua nih dari wasit yang memimpin pertandingan kali ini ya kan. Nah, tapi lepas dari itu ya seperti kita lihat Persib pada akhirnya bisa berhasil mengemas 1 poin ya kan dari tanah Papua ya kan, dan memantapkan posisi mereka di puncak klasemen ya kan. Semoga inilah hebatnya Persib. This is Persib ya kan, tim yang benar-benar memiliki mental juara, yang memiliki fighting spirit yang luar biasa pada pertandingan kali. Di laga yang cukup berat ini mereka tidak kehilangan konsentrasi, tidak sampai ngedown, tidak sampai kalah mental gitu kan. Nah inilah Persib gitu, tim kebanggaan kita ya kan. Ya kan, sekalipun mereka ditekan sepanjang pertandingan, this is Persib ya kan, yang pada akhirnya ya alhamdulillah bisa mendapatkan tambahan 1 poin dari Papua ya kan. Bisa dengan hasil ini Persib tetap stay di puncak klasemen ya kan, tetap menjaga rekor tak terkalahkan mereka selama sampai pekan 18 ini di BRI Liga 1 ya kan. Ya kan, mudah-mudahan kita doakan Persib akan terus konsisten ya kan, dengan mental juara mereka, tidak kehilangan fighting spirit mereka dalam setiap pertandingan ya kan. Karena apa? Karena dengan konsistensi adalah salah satu kunci untuk sebuah tim untuk bisa meraih juara. Apalagi Persib saat ini ada di puncak klasemen ya kan, berbeda 3 poin dengan peringkat kedua yang kebetulan pada hari ini mereka kalah melawan PSS Sleman ya kan. Semoga ke depan Persib akan lebih baik lagi ya kan, tetap menjaga selisih poin dengan peringkat kedua ya kan, tetap konsisten dalam bermain ya kan, semakin hari semakin baik, tetap menjaga kekompakan tim, tetap menjaga konsentrasi di setiap permainan ya kan. Karena apa? Kita pasti menginginkan tahun ini Persib kembali lagi menjadi juara. Bohong kalau bobotoh atau fans dari tim kita Persib Bandung menginginkan tahun ini kita udahlah enggak juara. Bohong. Dan kita berharap, sekali lagi saya katakan, dengan pertandingan yang berat ini, pertandingan yang sulit ini, Persib sudah menunjukkan bahwasannya mereka adalah tim yang benar-benar memiliki mental juara. Sekali lagi kita doakan Persib akan terus pertandingan ke depan akan terus meraih kemenangan ya, akan terus mendapatkan kemenangan ya kan, walaupun hari ini sekalipun dengan hasil seri itu berasa seperti kemenangan ya kan. Sekali lagi kita doakan dan support terus, dan semoga Persib tidak berpuas diri dengan hasil yang ada saat ini dan terus memperbaiki jika memang banyak kekurangan. Oke teman-teman, saya kira takutnya terlalu panjang ya kan, takutnya teman-teman juga bosan ya kan, bosan ngeliatin, bosan dengerin kalau memang ada yang lihat ini video ya kan. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena jujur di sini saya masih belajar ya kan. Siapa tahu kalau memang ada yang benar ya syukur alhamdulillah, kalau memang ada apa yang saya ungkapkan atau yang saya katakan itu adalah sebuah kesalahan ya saya mohon maaf, mungkin itu datang dari kebodohan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, tetap
berdoa untuk kebaikan Persib ke depannya, ya kan. Semoga Persib semakin konsisten, dan jika Persib konsisten, yang namanya juara itu tidak akan pernah menjadi hal yang mustahil. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib juara.